Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, marilah pada kesempatan ini kita kembali lagi bersama-sama mempersiapkan sedikit waktu kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Matius bab 14 ayat 13 sampai 21. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih, penginjil Matius pada kesempatan yang telah kita dengarkan ini menampilkan kepada kita tindakan belas kasihan Allah kepada manusia yang diwakili oleh 5.000 orang. Tentu tindakan belas kasihan Allah ini yang menyata dalam diri Yesus diawali dari sebuah berita, kemudian melakukan perjalanan dan sampai pada suatu tempat. Apa berita? Berita berkaitan dengan peristiwa pembunuhan Yohanes, pemenggalan kepala Yohanes oleh Herodes karena permintaan dari Herodias. Lalu Yesus pergi ke tempat yang sunyi, dan ketika dia sampai di tempat yang sunyi, dia melihat orang banyak sudah berbondong-bondong datang kepadanya. Orang banyak datang kepada Yesus tentu digerakkan oleh sebuah kerinduan, atau digerakkan oleh sebuah keinginan yang kuat untuk mendengarkan Yesus, dan lebih dari itu untuk memohonkan bantuan Yesus menyembuhkan orang-orang sakit. Nah, di sana ketika Yesus berhadapan dengan orang banyak itu, Yesus pun melakukan tindakan penyembuhan terhadap orang-orang yang sakit. Dan lebih dari itu, Yesus menaruh belas kasihan kepada mereka semua. Dan Yesus menaruh belas kasihan tentu didasari oleh pengalaman orang banyak itu, yang dengan susah-susah payah datang mengejar Yesus, mengikuti Yesus, dan tentunya mereka kelelahan dan lapar. Ketika para muridnya datang untuk menyuruh mereka pergi mencari makanan di desa-desa situ, Yesus mengatakan, "Kamulah yang harus memberi makan." Ya, pada waktu itu para murid berpikir secara rasional, logika lurus berpikir manusia, yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Tetapi Yesus kemudian meneguhkan apa yang punya mereka dengan mengatakan, "Bawalah kemari." Kemudian Yesus mengucap berkat atas ikan itu dan roti,
lalu kemudian dibagikannya kepada orang banyak. Dikatakan tadi, orang-orang banyak itu makan sampai kenyang, bahkan sisanya 12 bakul penuh. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita merefleksikan bacaan ini, mungkin lebih pada sebuah kerinduan manusia untuk mendengarkan sabda Allah. Memang kalau kembali kepada konteks bacaan ini, konteks dulu, bahwa sebenarnya orang-orang itu yang merasa kenyang itu lebih pada sebuah ajaran Yesus, kata-kata Yesus yang sangat menyentuh mereka, menguatkan mereka, meneguhkan mereka. Jadi sabda yang disampaikan oleh Yesus, firman yang disampaikan oleh Yesus itu ternyata mengandung sebuah kekuatan yang menguat dan meneguhkan mereka. Bahkan rasa lapar pun hilang. Karena apa? Sesuai dengan konteks mereka, sesuai dengan kerinduan mereka, sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Ya, sehingga orang-orang banyak itu yang mencari Yesus hanya untuk mendengarkan Dia, mendengarkan sabdanya. Dengan mendengarkan sabdanya itu mereka merasa bahwa berapa lama pun di situ tidak akan membuat mereka beranjak dari tempat itu. Itu tadi dikatakan bahkan mungkin mereka juga tidak lapar. Ya, sehingga mereka tidak pergi membeli makanan, ya. Mereka tidak pergi beranjak dari tempat mereka. Mereka tetap mau mendengarkan Yesus. Tapi Yesuslah yang berbelas kasihan kepada mereka agar mereka itu selain mereka itu mendengarkan sabda, bahwa sabda yang mereka dengarkan itu perlu diberi peneguhan yang sampai pada pemahaman mereka. Jika Yesus itu menyuruh para rasulnya, para muridnya untuk memberi mereka makan atau memberikan mereka peneguhan. Tentu di sini bahwa dengan kuasa Yesus memberikannya kepada para muridnya, ikan tadi dan 5 roti itu yang kemudian diperbanyak, diberikan kepada murid, atau semacam kuasa diberikan kepada murid untuk meneguhkan orang-orang banyak itu. Sabda firman yang mereka dengar lalu kemudian diberi peneguhan sehingga mereka pun bisa sungguh-sungguh berpegang teguh pada firman itu. Kiranya kalau kita merefleksikan untuk konteks ini sampai disitulah sekiranya kita menemukan refleksi yang mungkin yang mau dikatakan, atau mungkin pesan yang penting untuk kita. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, mungkin kalau kita kembali ke dalam diri kita, ya, kalau kita mendengarkan sabda Tuhan dan menyentuh hati kita, tentu kita ada kekuatan yang semacam memberikan kita suatu perubahan atau memberikan kita suatu warna baru dalam hidup kita. Mungkin saja bahwa kita diteguhkan dengan satu kata, satu kalimat dari bacaan kitab suci. Ya, mungkin kata itu menjadi pegangan hidup kita yang memang mengarahkan kita senantiasa untuk tidak menyerah, untuk terus berpegang teguh kepada Tuhan, dan juga tentunya meneguhkan kepercayaan kita, iman kita kepada Tuhan, yang menuntun tindakan dan perbuatan kita ke arah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hingga sabda itu kadang-kadang menjadi kekuatan untuk kita. Di saat kita lengah, di saat kita tak berdaya, di saat kita berada dalam pengalaman jatuh dalam hidup, sabda Tuhan itulah yang menjadi kekuatan kita, yang kemudian bisa bangkit dari keterpurukan pengalaman kehidupan kita. Kita percaya bahwa sabda Tuhan mempunyai kekuatan, bahwa Tuhan berbicara di dalam kitab suci tentu mempunyai suatu hal yang mau dikatakan untuk manusia, yang sekiranya manusia perlu merefleksikannya, perlu meneguhkannya, ya, dengan mungkin mendengarkan khotbah homili dari para pastor, bapak uskup, katekese, suster, bruder, pater, dan sebagainya, yang sekiranya menyampaikan firman itu, yang kita katakan sebagai memberikan peneguhan terhadap firman yang mungkin kita menjadikannya sebagai pegangan hidup kita, kurang kita pahami. Dari mereka itulah kita sekiranya bisa mendapat pemahaman kita, meneguhkan penghayatan sabda itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bacaan hari ini sebenarnya mengajak kita untuk senantiasa mau mendengarkan Tuhan, ya, baik dalam kitab suci maupun dalam pengalaman-pengalaman kehidupan kita. Suara Tuhan yang berbisik kepada kita.
Kiranya iman kita senantiasa terarah kepada Tuhan untuk mau mendengarkan Dia yang berbicara kepada kita. Amin.